mulai nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim Al-Mar'atus Sholihah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan wabil khusus sahibatul bait Ibu Indah, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma matur nuwun. Jazakillah khairan. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita hadis yang ketujuh, betul nggih? Hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh halaman 40, betul ya? Iya. Al-Imamul Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan, dan redaksinya milik Al-Imamul Bukhari rahimahullah, dari Malik ibn Al-Huwairits radhiyallahu an, dia berkata, Ataina, kami pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu syababatun mutaqaribuna, sementara saat itu kami adalah anak muda yang usianya sepantaran. Faqamna indahu ishrina wa lailatan, maka kami tinggal bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari dan semalam. 20 hari dan semalam. Ya, Anda tahu ini bahasanya begitu, 20 hari dan semalam.
Di situ terjemahnya gimana itu? 20 malam ya. Tu isyrina walailatan. Enggak, isyrina ini 20 walailatan dan semalam. Berarti 24 jam plus semalam gitu. Sehari semalam plus apa? Semalam. Itu seperti itu. 20 malam. Enggak, ini ada walailatan. Ada ya terjemahnya gitu ya. Tapi itu ada kata-kata walailatan. Itu menunjukkan penjumlahan. Jadi 20 plus semalam gitu. Jadi 20 apa itu? 20 1 kali 24 jam. Berarti 10 kali 20 20 kali 24 jam itu. Itu seperti itu. 20 hari. Iya, ngerti saya. Terjemahannya memang 20 malam. Yang itu kalau di bahasa Arabnya itu bukan 20 malam. 20 tambah semalam. Iya, itu kalau dalam bahasa Arab aslinya. 20 tambah semalam. Ya 24 jam kali 20. Ya 20 hari, 24 jam tapi bukan hari siangnya. 24 jam itu ditambah semalam. Jadi gimana bahasanya itu? Ya itu pokoknya bahasanya gitu. Dari semalam. Bukan 20 itu kali 24 jam ditambah semalam gitu ya. Gitu aja. Ya. Berarti berakhirnya subuh ini. Berakhirnya apa? Subuh. Wakana dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Orangnya sangat penyayang dan sangat lembut. Nabi itu orangnya sangat kasih sayang, orangnya juga sangat lembut Nabi itu. Falamma dhanna anna qad istaqna ahlana sa'alna amman tarakna ba'dana. Maka ketika beliau mulai menduga bahwasanya kami sungguh mulai rindu siapa kami kepada keluarga kami, maka beliau bertanya kepada kami tentang siapa saja yang kami tinggal setelah kami. Maksudnya di rumah ada siapa aja yang ditinggal. Nabi mulai tahu ini, mulai kangen sama keluarganya ini. Nah, Nabi mulai tahu ini sahabat-sahabat yang ngaji sama beliau mulai kangen sama keluarganya. Maka Nabi mulai nanya siapa aja yang ditinggal di rumah gitu. Jadi siapa saja orang yang ditinggalkan oleh mereka ini. Fa akhbarnahu, maka kami memberitahukan siapa saja yang kami tinggal di rumah. Ada bapak, ibu, adik, kakak, paman, bibi. Qala Nabi bersabda, irji'u ila ahlikum. Ya wis, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Wis cukup 20 hari plus semalam gitu ya. Faqimu fihim, maka tinggallah kalian di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Wa'muruhum, dan perintahlah mereka. Wasallu, dan sholatlah. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Faidah hadarati sholatu, maka apabila telah datang waktu sholat, fali'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah adzan untuk kalian salah seorang di antara kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Baik, saya mau terangkan dulu Bu ya. Yang pertama, ada orang yang belajar agama intensif kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mukim tinggal bersama dengan Nabi karena mau belajar agama kepada Nabi selama 20 hari plus semalam. Nabi itu guru yang tahu keadaan muridnya. Ini kayaknya udah mulai pada kangen sama keluarganya ini. Maka Nabi pun mulai bertanya, yang kamu tinggal di rumah siapa aja? Nah, begitu Nabi tahu ini udah pada kangen, ya sudah, kalian boleh pulang. Tapi pesan saya satu, tinggallah bersama dengan mereka. Ajarilah keluargamu apa yang telah aku ajarkan kepada kalian, kalau bahasa kita. Terus perintahlah mereka untuk berbuat kebaikan, tentunya maksudnya. Terus sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Terus kemudian hendaklah kalau ada sholat berjamaah, ada yang adzan di antara kalian. Terus hendaklah yang jadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Terlepas dari urutan sholat tadi ya, terlepas dari itu, saya mau sampaikan begini. Kita ini kalau belajar agama itu jangan berkata begini ya, yang penting bermanfaat untuk saya, yang penting untuk saya sendiri aja. Ada yang begitu ya. Karena ada orang belajar agama itu ngomong yang penting saya mah buat saya aja, saya mah buat saya aja.
kalau dalam Islam itu nggak betul. Yang betul adalah Bermanfaat. kita berharap agar ilmu yang kita peroleh itu Dan orang bermanfaat. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita. Syukur-syukur juga untuk orang lain. Walaupun pengertian bermanfaat ini panjenengan nggak harus jadi ustadzah, nggak harus jadi ustadz, enggak. Tapi paling enggak itu ya kalau ada anak kita lihat sholat nggak bener kita tegur. Nah, ini loh yang sholat itu yang bener itu. Atau di antara keluarga kita ada yang akhlaknya nggak bener kita tegur. Atau sekarang ada media sosial, apa yang kita dapat dari pengajian kita share di media sosial misalnya. Ya, apalah yang bisa kita bagikan. Tentu memang kalau nge-share di media sosial harus hati-hati juga sih. Jangan sembarang nge-share, nanti alih-alih berbuat baik malah berantem. Ya pokoknya harus dipertimbangkan semuanya, dipikir semuanya itu dipikir. Ya, tapi harus punya semangat membagikan ilmu. Harus punya semangat membagikan ilmu, tapi memang harus bijaksana dan bijak sini ya. Itu sih. Soalnya kadang ada orang yang terlalu semangat tapi lupa mempertimbangkan kebijakan. Ya, sehingga tadi nge-share-nya alih-alih bikin orang semakin sadar untuk beragama malah bikin orang berantem. Itu juga hati-hati juga. Tapi saya ulang, kalau kita punya semangat untuk berbagi ilmu itu harus ada. Gitu. Kalau saya sering sampaikan di banyak tempat itu, ya paling nggak sampaikanlah apa yang semua orang sepakat dulu deh. Perkara-perkara khilafiyah yang kita tidak cukup punya kemampuan untuk menguasai sebaiknya dihindari dulu untuk sampaikan di publik. Kecuali kita betul-betul menguasai tentang masalah itu, kalau tanya orang kita siap menjawab dan dengan sabar mau menjawab silakan aja. Tapi kalau tidak cukup punya kecakapan untuk masalah itu, mending jangan di-share. Ya, contoh misalnya, ayo kita berbuat baik ini apa, berbagi misalnya. Ayo kita berbuat baik. Pokoknya yang sifatnya kebaikan yang semua orang insya Allah tahu lah, itu tidak ada masalah. Tapi yang perkara-perkara khilafiyah itu tunggu dulu. Jangan buru-buru kita bicara kalau kemudian justru akan buat di grup itu berantem dan rame. Makanya harus bijaksana juga. Betul gimana Ustadz kalau begitu? Saya ulang tadi, sampaikanlah sesuatu yang sekiranya semua orang tahu, semua orang paham. Nah, atau paling tidak kalau kita mau menyampaikan perkara-perkara khilafiyah, kita sampaikan ini sependek yang saya pelajari menurut pendapat ini. Nah, adapun pendapat lain ya kami juga mengetahui, mungkin silakan kalau mau memilih, tapi kami tidak memilih itu misalnya. Monggo silakan, tidak ada masalah. Cuman memang kalau di grup itu kadang anggotanya macam-macam gitu. Ada yang sensitif, ada yang apa namanya gampang tersinggung ya, macam-macam. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Nah, saya berusaha itu kalau di media sosial saya itu, yang saya posting itu hal-hal yang sifatnya itu semua orang tahu lah. Perkara-perkara khilafiyah itu hampir tidak pernah saya sampaikan untuk postingan tulisan ya, karena kalau ada yang mendebat itu saya capek ngetiknya. Ya, kalau di pengajian tetap khilafiyah tetap saya sampaikan karena diskusinya kan gampang. Kalau di medsos kan udah capek ngetik ternyata ke-delete, repot. Di situ. Nah, terus kemudian yang kedua, di sini diterangkan bahwa mereka sampai tinggal bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW selama 20 hari plus semalam. Nah, ini jadi orang itu akan ada gini ya. Kalau ingin dapat ilmu yang maksimal, itu orang dulu itu datang kepada ahlinya. Itu ya tinggal bersama ahlinya itu beberapa waktu. Ya, dulu kenapa ulama-ulama dulu itu alim-alim itu ya? Karena dikirim kepada ahlinya itu. Contoh gini misalnya. Sistem pendidikan dulu kan sistemnya dikirim ke ahlinya ya, bukan kayak sekarang itu. Kalau sekarang kan dikirim ke sekolah, pelajaran macam-macam, kadang gurunya nggak ahlinya juga, sehingga pinter nggak, soleh nggak. Kalau dulu itu nggak, Imam Syafi'i misalnya dikirim ke guru ahli Quran. Udah berguru di guru ahli Quran itu sampai sekian tahun. Makanya beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran.
begitu menguasai Al-Quran dikirim beliau ke guru fikih. Udah belajar aneka fikih, maunya macam-macam sampai ngelontok, dikirim ke guru ahli bahasa Arab, dikirim ke guru hadis, sampai itu misalnya aja masing-masing guru 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Sementara beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, berarti belajar dari sejak kecil ya. Pantes Imam Syafi'i itu umur 17 tahun itu sudah jadi mufti. Anak kita 17 tahun baru bikin KTP. Imam Syafi'i umur 17 tahun udah jadi ulama, udah jadi mufti. Kenapa? Karena cara belajarnya begitu gitu. Nah, dulu para sahabat anak-anaknya itu dikirim ke Rasulullah Muhammad SAW untuk belajar kepada Nabi itu nginep sekian hari. Tapi memang gurunya guru terbaik ya. Ya muridnya juga orang-orang top juga pada akhirnya biidznillah. Ya pantas belajar cuma 20 hari plus semalam sudah jadi ulama besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena belajar intensif itu. Nah, kadang memang perlu ada waktu di mana kita belajar secara intensif. Itu seperti itu. Itu namanya apa namanya itu, Bu? Daurah itu kalau sekarang istilahnya itu. Daurah berapa hari? Daurah apa? Daurah waris. Daurah ilmu hadis, daurah fikih, daurah tafsir, pendalaman materi. Artinya sih muter daurah itu. Ya satu materi itu diperdalam gitu, pendalaman materi. Itu ada yang macam-macam, bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, bisa sepekan, bisa sebulan, tergantung dari kebutuhannya. Nah, itu namanya daurah. Kalau di Pakistan itu yang saya tahu daurah itu 2 tahun. Pendalaman materi itu 2 tahun. Itu tafsir, hadis apa, itu semacam mengambil spesialisasi jurusan. Iya. Atau lebih tepatnya spesialisasi jurusan. Ya kayak orang lulus sarjana hukum untuk jadi pengacara kan sekolah lagi. Iya, 2 tahun. Ya, jadi itu semacam pendalaman materi. Itu seperti itu. Bon, lanjut. Terus kemudian terletak di dalamnya aturan tentang sholat tadi ya. Jadi diatur dalam aturan sholat tadi itu tetap dalam hal sholat itu diupayakan ada jamaah di kampungnya. Karena sholat berjamaah itu merupakan, ada yang mengatakan sholat berjamaah itu ada yang mengatakan fardu kifayah kalau dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau satu kampung itu nggak ada yang sholat jamaah itu bisa berdosa. Ada yang mengatakan fardu ain, tapi yang saya tahu kebanyakan mengatakan fardu kifayah. Nah, dianjurkan di dalam sholat berjamaah itu tetap ada adzan, ada iqomah. Karena satu kampung kalau tidak ada adzan dan iqomah, itu penduduknya bisa dikuasai setan. Itu ada dalam fikih sunnah saya sabit itu. Ya, kalau satu kampung kok nggak ada adzan, nggak ada iqomah, itu penduduk kampungnya bisa dikuasai apa tadi? Setan. Makanya kalau bisa, misalnya jenengan tinggal di luar negeri nanti ya, apa di daerah yang notabene banyak orang kafirnya lah Islam itu, yang notabene nggak ada masjid kecuali jauh. Sementara jenengan mau jamaah di dalam rumah bersama suami, usahakan tetap ada adzan, ada iqomah, supaya di kampung di mana Anda tinggal itu tidak dikuasai oleh setan. Maka Nabi menganjurkan andaikan seseorang di satu padang Sahara nggak ada siapa-siapa kecuali dia, itu perintah Nabi sepatutnya tetap dia adzan dan iqomah. Saking pentingnya adzan dan iqomah. Gak wajib sih, cuman diperintah, dianjurkan. Dan dianjurkan yang jadi imam yang paling tua. Sebenarnya paling tua itu urutan yang kesekian. Kalau pakai hadis yang lain, yang paling yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tentu yang paling fasih yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau sama-sama banyak hafalan Qur'annya, yang paling paham tentang fikih atau agamanya. Terus baru kemudian terakhir yang paling tua. Ya, itu baru kalau sama-sama tuanya yang paling lebih dulu hijrah. Itu terus gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama.
Berikutnya hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Asy-Syama'il dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hada walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfaduhu man jalasa ilai. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan tergesa-gesa sebagaimana ketergesaan kalian. Namun beliau berbicara dengan perkataan yang jelas dan sepotong-sepotong, sehingga orang yang duduk bersama beliau bisa menghafalkannya. Wis. Nabi itu kalau bicara enggak pating nyucus. Kan ada orang kalau ngomong itu enggak ada remnya. Nabi itu enggak begitu. Beliau itu kalau berbicara jelas. Titik komanya itu jelas, sehingga kemudian orang yang mendengarnya mudah menghafalnya. Ya buktinya banyak yang hafal hadis kan. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis, Imam Bukhari 300.000 hadis, Imam Syafi'i 600.000 hadis. Karena memang perkataan Nabi itu perkataan yang mudah dipahami dan mudah dihafal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita belajar dari Nabi ini, harusnya kita, bukan harusnya sih, sepatutnya lah kita meneladani beliau. Kalau ngomong nggak usah terburu-buru, yang penting pesan sampai dan jelas. Cuman kadang memang kawan bayi gitu nih. Nah, kayak saya itu kadang ini, saya pribadi itu kadang ngomong itu harus cepat, mumpung ada di sini. Karena kalau enggak hilang kadang itu, buru hilang. Pernah buatan jenengan tiba-tiba ada terinspirasi ya. Karena kita abaikan akhirnya hilang. Wah, tadi mau ngomong apa tadi ya? Nah, saya termasuknya kadang begitu. Makanya kadang mumpung ada itu segera saya sampaikan itu. Untuk ngejar yang ada di sini itu. Ya karena saya bukan Rasulullah Muhammad. Saya kan Muhammad Subhan, bukan Muhammad Rasulullah. Nah, tapi kita belajar ya, kita belajar. Saya pribadi pun harus belajar. Dan Nabi pelan bicaranya bukan karena maaf bodoh, bukan. Kan ada orang itu pelan bicaranya karena bodoh, misalnya gitu ya. Karena maaf telat mikir gitu ya. Kalau Nabi mboten. Nabi itu orangnya sangat cerdas. Tapi Nabi bicaranya menyesuaikan audiennya. Kan tidak semua sahabat kemampuan menghafalnya cepat. Beberapa kan kemampuan menghafalnya harus diulang misalnya. Sehingga kadang Nabi itu ada satu statement yang diulang sampai berkali-kali supaya orang hafal. Bisa dimengerti ya Bu ya. Nah makanya kita kadang perlu kalau ngomong ke seseorang dalam bentuk nasihat itu ya kita ulang supaya orang itu mengerti dan hafal. Tidak usah jauh-jauh ngomong ke orang atau ke murid. Ngomong ke tukang aja kita ngomong apa, kadang tukang ngerjainnya apa gitu. Gak nyambung kadang. Harus diulang-ulang supaya paham. Ya begitulah kadang kehidupan itu, kita ngomong apa tapi ditanggapi apa. Mau saya pesan mie ayam aja, saya ngomong begini berarti 3 kan, dikasih 2. Aduh, piye wong iki. Aku wis jaluk 3 dikasih. Iya. Nah, itu konsekuensi dalam komunikasi. Makanya kalau kita menyampaikan dengan pelan, dengan santai, dengan penuh kejelasan, maka itu akan menjadi lebih baik. Saya nggak tahu ibu-ibu selama ngaji sama saya termasuk yang jelas apa yang nggak jelas ngomongnya ini. Jelas ya, kalau mudah-mudahan. Cuma kadang mic kurang dekat kalau saya. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas, pokoknya kalau sama saya boleh tanya, protes, marah, boleh. Nah itu seperti itu. Cuman yang sering kalau gini ya, kalau yang saya alami pribadi nih, kadang memang ketika kita menyampaikan sesuatu itu, kalau di dalam ilmu balaghah itu ada istilah muqtadul hal dan muqtadul mahal. Muqtadul selonjor boleh Bu, selonjor boleh. Enggak, alhamdulillah kuat ya.
kok takutnya terpaksa gitu. Berarti ahli olahraga itu berarti. Muqtadul hal itu gini, yang kita ajak bicara siapa? Kalau muqtadul mahal di mana kita bicara? Pernah suatu saat ada jamaah yang lapor ke saya. Ada orang yang ngomong ke saya, Ustaz Subhan, pelajarannya biasa ternyata ya gitu. Pelajarannya apa? Biasa. Saya pikir luar biasa atau apa gitu. Terus jamaah saya itu menerangkan ke dia, enggak, beliau itu menyesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Kadang beliau itu menyesuaikan dengan bahasa yang diajak bicara itu. Nah, saya bilang ya ada betulnya sih, tapi yang betul memang saya biasa sih orangnya. Jadi maksud saya gini, kan kita tidak mungkin ngomong dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi sementara nanti malah nggak paham yang kita ajak bicara. Di kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji itu, Bukus, itu insya Allah sudah ketemu atau belum saya lupa. Itu ada bab makruh berbicara dengan sengaja dengan bahasa yang sulit dipahami oleh orang yang diajak bicara. Iya. Jadi kalau misalnya maaf ya, saya dengan sengaja biar dibilang keren gitu ya. Terus kemudian saya dengan sengaja memilih kata-kata yang sulit dipahami oleh orang yang saya ajak bicara, maka itu makruh kalau dalam Islam. Kata Imam Nawawi itu makruh, tidak boleh. Kalau jelas karena sombong bisa haram bahkan gitu, kira-kira gitu ya. Itu makruh secara umum kata Imam, tidak boleh. Jadi kita harus berusaha memilih kata-kata yang mudah dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Maka di antara kriteria intelektual seorang intelek itu ya, itu yang mampu menyederhanakan bahasa-bahasa yang rumit. Jadi ada konsep-konsep yang rumit kok dia bisa menjelaskan dengan baik, itu baru namanya intelek itu. Lah kalau ada sederhana jadi rumit gara-gara orang yang intelek itu bukan intelek namanya. Intelek itu kotorannya ayam itu, intelek. Kalau intelek kan cerdas, kalau intelek itu ya itulah. Jadi bisa dipahami ya. Makanya gini, harusnya para pakar itu memudahkan. Bukan semakin banyak pakar apa-apa malah sukar. Itu kan repot. Ya itu seperti itu. Nah, betul. Ya memang betul. Makanya saya ulang, orang yang disebut orang yang bijak itu dia akan berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang diajak bicara. Nah, nanti gini Bu, kalau Ibu pernah belajar ilmu balaghah ya, itu ada istilah tanzilul alim manzilatal jahil, tanzilul jahil manzilatal alim. Memposisikan orang yang bodoh seperti orang yang pinter, atau memposisikan orang yang pinter seperti orang yang bodoh, itu dua-duanya salah itu. Contoh misalnya gini, kalau saya ngomong dengan seorang ustadz misalnya gitu ya, tentang masalah agama, saya gunakan saja istilah-istilah dalam agama yang pakai bahasa Arab itu. Karena apa? Karena saya menyesuaikan dengan orang yang saya ajak bicara. Ini orang yang sudah paham. Sehingga simpelnya saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang secara fikih misalnya, atau secara ilmu hadis, atau secara disiplin ilmu agama itu lebih mudah kalau saya pakai bahasa Arab misalnya gitu ya. Maka memang harusnya begitu saya. Karena kalau saya ngomong dengan seorang ustadz yang alim terus saya pakai bahasanya orang awam, itu ngenyek namanya. Itu memang menghina. Itu sama dengan kita itu memposisikan dia itu sebagai orang yang bodoh, padahal dia orang yang alim. Bisa dimengerti ya? Nah, sama dengan juga gini, kalau ada orang yang tidak alim, jangan diposisikan sebagai orang yang alim, sehingga kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi sehingga dia malah nggak paham. Itu juga tidak betul. Yang betul sesuaikan bahasanya. Sesuaikan bahasanya. Makanya kan kadang ada, ketika saya ngisi kajian tertentu ya, terus saya membuat istilah yang semua orang sebenarnya tahu. Terkadang masih ada yang nanya. Saya baru ngeh itu, astagfirullah, iya. Ini kan bagi yang ngaji yang tahu. Kalau yang belum pernah ngaji kan belum tahu, makanya dia masih nanya. Dan saya tidak berani menghina itu. Jadi saya nggak terus, kalau misalnya ada ibu nanya tentang sesuatu yang lagi aja nanya, enggak, saya nggak berani begitu. Kenapa? Karena bagi yang biasa ngaji mungkin memang familiar tahu, tapi yang mungkin baru sekali ngaji itu baru iya asing, ada istilah-istilah yang memang harus dijelaskan.
Jadi kita juga harus gitu nanti kalau ketemu itu aja kamu nggak ngerti, nggak ngerti, jangan gitu. Kenapa? Karena masing-masing orang itu beda-beda pengetahuan. Itu seperti itu. Ada lagi satu orang pernah nanya ke saya, kan ada orang yang memperhatikan live-nya saya itu ya, terus dia nanya, kenapa ya Ustadz kalau di majelis ini sama di majelis ini ngomongnya kok beda? Kadang saya itu di majelis ini sama ini ngomongnya beda, bukan beda halal jadi haram bukan ya, tapi gaya penyampaiannya kok beda. Maka saya jawab tergantung siapa yang saya ajak bicara. Jadi ada kelas tertentu di mana audiennya itu heterogen, dari yang paling kanan sampai yang paling kiri itu ada, itu ya ada. Pemikirannya lepas bebas itu ada. Tapi ada juga kelompok-kelompok tertentu yang di mana kadang wis ndalan lah, kalau orang Jawa wis ndalan ndak neko-neko. Ya bahasanya tentu berbeda, ngomongnya juga beda. Kadang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak melingkar. Kalau Ibu Bin rata-rata wis ndalan lah rata-rata, insyaallah. Ya, tapi ada yang pemikiran itu masih terlalu ke kiri kadang gitu. Jadi saya itu harus semong itu, harus semong semua. Belum lagi nanti kalau kumpul satu majelisnya itu ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Persisnya, ada Al-Irsyadnya, ada Salafinya, ada Hizbut Tahrirnya. Ada itu harus ngomong. Harus ngomong, harus ngomong umat itu. Saya kan punya prinsip tidak akan memuhammadiyahkan orang NU atau menginukan orang Muhammadiyah atau memaksa orang untuk ganti haluan, tidak, biarkan mereka dengan organisasinya, saya nggak ada masalah. Yang penting berlapang dada mau diskusi, diskusi bahwa ya ini nyatanya ini perkara khilafiyah yang mu'tabarah, yang masing-masing punya argumentasi hukumnya masing-masing. Hanya butuh kedewasaan di dalam berbeda. Nah begini kadang enak ngomongnya aja Bu. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dan. Kadang memang ada ustadz yang pakai istilah kadang nggak ngerti gitu ustadz kalau gitu ya? disampaikan apa ya nggak ngerti, tapi merasa diri sendiri kok kayaknya kurang ilmu banget, nggak ngerti gitu. Ya mungkin beliau sedang lupa bahwa yang dihadapi ini tidak semua mengerti dan istilah-istilah agama itu. Oh, lanjut satu lagi ya, yang ke-9. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah juga meriwayatkan di dalam Asy-Syama'il dari Anas bin Malik radhiyallahu an, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan lituqala anhu. Adalah Nabi kita Muhammad SAW mengulangi perkataan sebanyak 3 kali agar mudah dipahami. Jadi kadang Nabi mengulang sampai berapa Bu? 3 kali. Jadi makanya kalau suatu saat ibu ngaji ada seorang ustadz yang kemudian beliau mengulang sampai berkali-kali, itu bukan apa-apa, lebih kepada semata-mata agar kita jamaahnya itu paham. Itu seperti itu. Nah, saya secara pribadi itu senang aja sih kadang kalau ada seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang ulama dalam penjelasannya itu mengulang. Insya Allah saya nggak bosen itu. Kenapa? Karena justru itu membuat kita semakin mudah untuk memahami. Karena kadang begini, di statement pertama kadang kita nggak paham Bu. Statement kedua mulai agak paham, ketiga jelas kadang. Dan saya jauh-jauh baca aja, baca. Pernah nggak Ibu baca satu riwayat ditaruh terus gak mudeng, nanti dibaca lagi masih belum paham kadang. Kadang kalau kita baca yang kelima itu kadang paham loh dengan izin Allah. Oh, gitu. Makanya saya pribadi Bu, yang ini pengalaman pribadi, tidak tahu jenengan ngalami juga apa enggak. Saya baca suratul Fatihah. Pertama saya baca, terus saya coba, tapi ini konteksnya tadabbur ya, mentadaburi. Oke, ketemu pelajaran ini. Nanti dibaca lagi, ketemu pelajaran baru lagi Bu. Nanti dibaca lagi, ketemu lagi, terus gitu aja. Makanya kitab tafsir itu nggak ada habis-habisnya dan berjilid-jilid. Kenapa? Karena Al-Quran itu dinamis, interaksinya itu dinamis. Al-Quran itu nggak stagnan gitu. Ya memang mukjizat ya, dan kalamullah juga. Nah, itu hadis juga sama. Saya sering, tidak sekali itu saya baca hadis pertama kadang belum paham, nanti kedua itu mulai paham, ketiga hampir lebih paham, terus kadang yang keempat itu mengkoreksi pemahaman saya sebelumnya. Itu terus gitu aja, kadang gitu dalam satu apa, satu kajian itu.
Ada beberapa hal yang saya terapkan ke istri. Misalnya saya ngomong ke istri saya, kemarin saya ngomong gini ya, iya. Sekarang kalau bisa jangan gitu deh, gini aja sekarang. Emang yang kemarin salah? Enggak salah. Itu ada pendapatnya juga. Cuman kayaknya lebih kuat ini deh. Nah, itu kadang saya sama istri itu diskusi begitu. Kan ada masalah tertentu dengan kewanitaan ya. Terus saya ngomong ke istri itu gini misalnya. Itu enggak salah sih. Ada pendapatnya ulama ternama juga dan itu terpercaya dan valid istilahnya. Tapi kemudian saya mengatakan tapi kayaknya yang lebih kuat ini deh. Jadi sampean kalau bisa gini aja. Nah, itu saya sering gitu itu. Beberapa kali lah begitu ke istri itu kadang. Ke anak juga gitu sama. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Silakan. Monggo yang ada. Kalau ada berarti jelas semua. Nggih, monggo. Al-Quran dinamis udah stuck. Maaf apa tadi Pak? Bagus. Saya mau tanya, semakin kesini semakin banyak nggak informasi Quran yang dibenarkan oleh sains? Banyak banget. Oke. Nah, dulu saya memahami ayat tertentu hanya sampai titik tertentu. Setelah saya belajar fisika, saya dengerin ceramah-ceramah terkait dengan orang kekinian. Oh, ternyata semakin kesini itu semakin banyak hal yang terbukti yang ada dalam Al-Quran. Itu dari segi sains, dari segi dinamika sosial. Kecoa ya. Coro. Suruh ke saya aja. Ya, Al-Quran up to date. Masuklah ke dalam nanti. Nggak ada, udah paling udah masuk ke siapa gitu. Wes. Nggak, jadi itu Bu contohnya ya. Contoh yang lain misalnya kita bicara tentang dinamika sosial dalam Al-Quran tuh. Begini. Dulu nggak kebayang oleh kita terkait dengan misalnya Allah menginformasikan tentang adanya satu kaum menjabarin misalnya. Satu kaum yang diktatornya luar biasa misalnya. Karena dulu mungkin bayangan kita kan baik-baik saja semuanya. Tapi belakangan kan kita tahu bagaimana kemudian skalanya itu betul-betul menghisap luar biasa. Kita bicara kejahatan moneter misalnya. Satu negara, ini belum kejahatan yang lain ya. Kita bicara kejahatan moneter misalnya. Satu negara itu tidak boleh mencetak uang baru kecuali punya cadangan emas kan. Tadinya kebijakan dirubah. Boleh nggak punya emas, tapi harus punya dolar. Kalau nggak punya dolar, pinjam ke kita. Bayangkan pinjam uang ke bank internasional itu, ke bank dunia itu tidak boleh dipakai uang itu hanya untuk nyetak uang baru, bunganya bayar terus. Makanya Indonesia sampai berapa triliun utangnya itu. Itu baru untuk yang itu loh ya. Itu kejahatan moneter. Belum lagi kejahatan di bidang kesehatan misalnya. Belum. Ini dulu kita membayangkan sederhana aja. Paling dalam skala RT, RW atau apa. Tapi sekarang ternyata itu bisa betul-betul mendunia. Itu seperti itu. Ya begitulah, itu contoh-contoh. Jadi apa yang dimaksud dalam Al-Quran itu semakin kesini semakin ternyata betul ya kata Allah. Ada ya ternyata orang-orang kayak gini. Oh ya itu begitu. Tapi kalau kita mau belajar sih, kalau kita tidak belajar ya jumut juga. Pemahaman kita yang jumut itu. Kalau Qurannya sih dinamis tetap. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya itu ngikuti di IG itu itu loh, yang dialognya antara anak muda yang ateis, ada bapak omnya itu dia bisa menjelaskan sehingga anak yang ateis itu tersadar dengan penjelasan ilmiah dan itu berdasar pada informasi Al-Quran. Yang dulu tafsirnya mungkin semeter, sekarang bisa sampai 10 km tafsirnya itu, gara-gara temuan-temuan baru yang itu ternyata Quran sudah menginformasikan sejak 14 abad yang lalu misalnya. Itu contoh. Sains sih kebanyakan yang membuktikan semakin kesini semakin terbukti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua nih.
Cukup nggih? Udah sampun dalu nggih? Wae medali alu. Asya. Nggih, nggih sampun dalu wae medali alu. Pun kita tutup dengan doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujibat da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang majnun maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, masyaallah. Asuh. Ayo